Tadi kan saya awal-awal nervous ya Pak. Ya. Nah saya sekarang lama-lama menjadi bijak Pak. Jadi sudah ada perbedaan dari awal sampai akhir berkat Bapak Agus. Yes. Nah Jadi untuk lu sekarang udah bisa belum Udah bisa, membedakan Pak. antara keinginan sama kebutuhan? Lu kan kadang-kadang kebutuhan belakangan gitu ya. Yang penting keinginan dulu. Akhirnya lama-lama terjebak Pak, sandwich generation itu loh. Oh iya, Aduh, betul, itu banyak Ya, itu. Pak. banyak ya. Tapi ya memang di satu sisi itu value sih ya. Iya, Asian people kan iya. memang seperti itu. Justru itu kita ditantang itu gimana bisa jadi sandwich generation yang baik, yang bijak gitu ya. Iya Pak. Nanti bahasan selanjutnya tuh Kim, bijak bijak dalam keuangan. bijak Iya, kelola iya. keuangan agar tidak terjebak di sandwich generation yang negatif gitu ya. Baik Pak Agus, Ya. Pak Agus, sebelum kita bertemu lagi di lain waktu nih, Ya. apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Simpanizen? Oh iya. Kesimpulannya apa, Pak? Agus? Kira-kira apa? Kesimpulannya apa Pak Agus? Betul. Atau apapun yang mau disampaikan silahkan. Ya, baik. Jadi tadi saya ngupas sedikit masalah keinginan dan kebutuhan gitu Ya. ya. Jadi kadang memang untuk membedakan itu beda-beda tipis kadang. Kita makan itu kebutuhan atau keinginan? Makan. Betul. Gitu kan. Betul, Nah, betul. tapi kalau kita makan-makan, nah itu kan artinya sudah Betul. masuk keinginan gitu kan. Salah. Keinginan. Makan-makan. Itu keinginan, kan ada Pak. tambah satu Makan orang. berarti nggak mungkin Itu untuk kita aja iya, gitu ya. kita ajak teman-teman kita seperti itu. Artinya uang kita, kos kita akan bertambah. Nah, sekarang Pak, kan kadang-kadang boleh dong Pak makan. Oh, boleh. sih. Masa? nah boleh. Ya. Artinya gini. Tik. Nah, tadi Boleh saya- memberikan penghargaan terhadap diri sendiri boleh, gitu ya. tadi yang saya sampaikan, kita boleh nggak memiliki keinginan itu? Boleh, asal kita tahu porsinya dan kita tahu kapan kita melakukan itu. Nah, kan nggak setiap hari kita harus melakukan itu, gitu kan? Nah, gitu. Jadi misal kita ditetapkan sebagai karyawan berprestasi gitu, wah kita boleh dong apresiasi diri kita gitu kan? Ajak teman-teman kita makan gitu ya nggak masalah, problem gitu. Pak Ray. Ya. Nah, jadi pesan saya atau yang bisa saya sampaikan dalam kita mengelola keuangan ini, pertama pastikan kita mulai dari sekarang. Ya. Ya, jangan ditunda-tunda lagi. Dari sekarang nih, lakukanlah perencanaan keuangan dengan sebaik-baiknya. Polanya bagaimana? Nah, tadi bisa 40, 30, 20, 10, atau bisa juga kita menggunakan, kalau dalam Islam tuh ada hadis juga yang mengatakan 30 sepertiga, 3 sepertiga gitu kan. Artinya 3 pertama untuk kehidupan biaya hidup, 3/3 yang keduanya untuk kalau kita punya cicilan segala macam, Ya. 3 sepertiganya untuk investasi. Nah, jadi itu sudah diatur sebetulnya, tinggal bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi pesan saya jangan lupa gajinya disisihkan gitu ya. Ayo. Pak, sebagai penutup itu keren 40, 30, 20, 10. 10. Iya. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ya Pak, Oh, bisa. persamaan itu ya Pak ya. Iya. Supaya kita lebih fokus Iya. in the next chapter gitu, Betul. supaya kita bisa lebih fokus mengenai karyawan bisa Iya, kaya di betul. konteksnya Ah. dari persamaan Ya. tersebut gitu ya. Jadi pola itu sifatnya nggak baku gitu ya, tergantung. Kalau orang nggak punya cicilan, artinya kan 30% itu bisa dialihkan ke investasinya. Artinya investasinya jauh lebih besar nantinya. Iya, iya, Nah, itu yang akan lebih cepat mencapai tujuan keuangan dia ke depan. Nah, gitu. Jadi tergantung pribadi masing-masing, karyawan masing-masing, ya. Kalau menurut Bapak pribadi saya gimana Pak? Itu Kamu mah lebih mengedepankan keinginan kelihatannya daripada kebutuhan. Jadi biasanya kami ya sebagai perencana keuangan itu, kita sebelum memberikan advice, ya kita akan gali dulu. Ya kita gali, kita lihat kondisi keuangan di awalnya, nah baru nanti kita kasih masukan, ya kita kasih arahan. Pak, boleh nggak nanti kalau Simpanizen ada yang mau bertanya, Oh, iya. kita kumpulkan, Iya. nanti bulan depan kita ketemu Iya. lagi Iya. untuk membahas Oh pertanyaan-pertanyaan ya, Simpanizen. silakan dengan senang hati ya. Nah, Boleh, seperti itu. silakan. Jadi silakan nanti kan kita Silakan jika ada yang di mau mana? bertanya di kolom komentar Hmm. ataupun langsung ke DM @simpan_id ya Simpanizen. Nanti kita bisa bahas lagi Iya, untuk lanjut next ya chapter Pak ini. ya. Iya. Karena sebenarnya tidak ada habisnya Pak. Oh iya, uang Keuangan itu ini kan tidak nggak ada ada habis. habisnya. Tapi menghabiskan uang itu enak ya Pak. Ya, enak gitu ya. Iya, Nah, kan, habis Pak? itu baru pusing gitu ya. Iya. Walaupun tidak ada habisnya, tapi ya gitu lah Pak. Sip, ada lagi Pak Agus, Pak Tondi yang mau disampaikan? Ya. Sudah cukup? Cukup ya. Berarti saya sudah bijak ya Pak. Ini. Sudah bijak. Sudah. Anda udah Baik. bijak untuk menutup acara ini. Oke. Baik,
Terima kasih Simpanisan yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe di Simpan by DPLK Indolef dan di sosial media @simpan_id. Dan Bapak silakan Instagramnya yang Bapak @agus apa Pak ya? @agus_tanjung. Baik, sudah Pak Tandi? Sudah. Baik, terima kasih Simpanisan. Jangan lupa siap mapan di masa depan.